Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Silvi. Di video hari ini kita akan membahas soal persiapan menghadapi tes seleksi P3K tahap 2 untuk jabatan penata layanan operasional part 13. Untuk part yang lainnya ada di playlist channel saya ini dengan judul penata layanan operasional. Rekomendasi modul atau soal latihan bisa dicek di deskripsi video ini ya. Linknya sudah saya sematkan pada kolom deskripsi video, bisa dicek ya teman-teman. Oke, jadwal tes seleksi P3K tahap 2 ini memang belum dirilis ya. Tetapi jika menurut jadwal akan dilaksanakan mulai bulan depan. Oleh karena itu, buat teman-teman harus banyak-banyak belajar untuk persiapannya ya. Walaupun kita sendiri juga belum tahu bagaimana nanti sistem kelulusan P3K di tahap 2 ini, setidaknya kita punya persiapan yang cukup matang. Oke, soal-soal yang kita bahas ini juga sudah sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB terbaru dan berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah tes di periode sebelumnya. Sebelum menyimak pembahasan soal, teman-teman bisa mencoba untuk pause dulu videonya, coba kerjakan terlebih dahulu, baru simak pembahasannya ya. Nanti benar berapa, salahnya berapa bisa tulis di kolom komentar ya. Hal ini untuk mengetahui dan mengukur kemampuan teman-teman dalam menghadapi tes nanti. Ini adalah contoh soal prediksi P3K tahap 2 untuk formasi jabatan penata layanan operasional part 13. Soal pertama, coba teman-teman pause dulu videonya, kerjakan dulu ya. Oke, kita bahas ya. Soal yang pertama, dalam menangani keamanan akses terhadap sistem dan data, perangkat yang paling tepat digunakan oleh seorang IT adalah A. Speaker aktif untuk mendukung komunikasi tim IT. B. Printer laser untuk mencetak laporan sistem. C. Hard disk eksternal untuk menyimpan data cadangan. D. Proyektor untuk menampilkan informasi keamanan kepada pengguna. Dan E. Token keamanan atau autentikasi dua faktor atau 2FA. Mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat adalah yang E ya teman-teman. Token keamanan atau autentikasi dua faktor atau 2FA itu sangat penting dalam menangani keamanan akses terhadap sistem dan data. Karena apa? Karena untuk mencegah akses tidak sah ke sistem yang sensitif di instansi pemerintah. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Coba teman-teman pause dulu videonya dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita bahas ya. Soal nomor 2. Dalam pengelolaan hubungan media, peralatan yang paling penting bagi seorang humas adalah A. Kamera DSLR untuk mendokumentasikan acara dan peristiwa penting. B. Mesin cetak untuk memproduksi buletin instansi secara mandiri. C. Alat perekam suara untuk mencatat pertemuan dengan wartawan. D. Software manajemen hubungan media atau media monitoring dan CRM. E. Mikrofon wireless untuk mendukung komunikasi internal. Mana nih teman-teman jawaban untuk soal nomor 2? A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang D ya. Software manajemen hubungan media. Media monitoring dan CRM ini digunakan untuk melacak berita, memantau sentimen publik, serta mengelola hubungan dengan jurnalis dan media massa secara efektif. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang D. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut soal berikutnya, soal nomor 3.
Coba teman-teman kerjakan dulu pause videonya. Oke, kita bahas ya. Soal nomor 3. Dalam menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja layanan operasional, faktor utama yang harus diperhatikan adalah A. Kepatuhan terhadap regulasi dan dampaknya terhadap masyarakat. B. Kepentingan kelompok tertentu dalam birokrasi. C. Kemudahan dalam implementasi tanpa melihat efektivitas jangka panjang. D. Besarnya anggaran yang tersedia tanpa mempertimbangkan prioritas perbaikan. Dan E. Keputusan sepihak dari pimpinan tanpa pertimbangan data evaluasi. Mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Kepatuhan terhadap regulasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi setiap tindak lanjut hasil evaluasi itu harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi dan dampaknya terhadap masyarakat ya, agar perubahan yang dilakukan itu tetap sesuai dengan hukum dan memberikan manfaat nyata. Bisa dipahami ya? Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini ada istilah-istilah asing ya. Di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas mengenai istilah-istilah yang mungkin teman-teman kurang begitu familiar ya. Bisa disimak di video saya sebelumnya di playlist channel YouTube saya dengan judul Penata Layanan Operasional. Nah, di soal nomor 4 ini ada juga muncul istilah-istilah seperti ini. Oke, kita bahas. Soal nomor 4, pendekatan yang paling tepat dalam mengidentifikasi bottleneck dalam proses layanan operasional adalah A. Menggunakan value stream mapping untuk memvisualisasi aliran proses. B. Mengandalkan intuisi manajerial untuk mengidentifikasi hambatan utama. C. Menggunakan balance scorecard untuk menilai kinerja bisnis secara keseluruhan. D. Menganalisis laporan keuangan untuk melihat profitabilitas operasional. Dan E. Menggunakan value stream mapping untuk memvisualisasi aliran proses. Nah, apa nih jawabannya untuk soal nomor 4? A, B, C, D, atau yang E? Oke, jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Value Stream Mapping atau VSM adalah teknik yang digunakan untuk memetakan aliran proses dan mengidentifikasi bottleneck yang memperlambat layanan operasional dengan VSM. Organisasi dapat melihat area yang menyebabkan keterlambatan atau pemborosan dalam proses. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang A. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Ini juga mengenai istilah-istilah yang mungkin teman-teman asing ya. Salah satu metode kuantitatif yang digunakan dalam analisis permasalahan layanan operasional adalah apakah A. Six Sigma DMAIC untuk mengurangi variasi dan meningkatkan efisiensi proses. B. Business Model Canvas untuk mengevaluasi strategi bisnis. C. Pestle Analysis untuk memahami faktor eksternal yang mempengaruhi layanan. D. Porter's Five Force untuk memahami daya saing industri. E. McKinsey 7S Framework untuk menganalisis struktur organisasi. Apa nih kira-kira metode kuantitatif yang digunakan dalam analisis permasalahan layanan operasional? A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman.
Six Sigma DMAIC untuk mengurangi variasi dan meningkatkan efisiensi proses. Apa sih Six Sigma DMAIC itu? DMAIC itu singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control ya. Ini adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah dalam proses layanan operasional. DMAIC berfokus pada pengurangan variasi dan peningkatan efisiensi. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Penyebab utama kegagalan dalam meningkatkan layanan operasional seringkali berkaitan dengan A. Kurangnya jumlah tenaga kerja yang menangani keluhan pelanggan. B. Ketergantungan pada solusi teknologi tanpa analisis mendalam. C. Mengabaikan umpan balik pelanggan dalam rancang perbaikan layanan. D. Biaya investasi yang terlalu tinggi untuk perbaikan layanan. Dan E. Kurangnya data yang akurat dalam pengambilan keputusan. Mana nih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang E ya teman-teman. Salah satu penyebab utama kegagalan dalam peningkatan layanan operasional adalah kurangnya data yang akurat dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan asumsi atau data yang tidak valid dapat menyebabkan perbaikan yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan akar permasalahan sebenarnya. Bisa dipahami ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam menyusun rencana layanan operasional, salah satu risiko utama yang harus diidentifikasi dan dikelola sejak awal adalah A. Kurangnya regulasi yang mengatur layanan publik. B. Tidak adanya alokasi anggaran untuk pengembangan layanan. C. Ketidaksesuaian antara kebijakan layanan dengan kebutuhan masyarakat. D. Terlalu banyaknya pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan. Dan E. Fokus hanya pada pengurangan biaya tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Mana nih teman-teman? Jawaban nomor 7, A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jadi, salah satu risiko utama dalam penyusunan rencana layanan operasional adalah adanya ketidaksesuaian antara kebijakan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Jika layanan yang dirancang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka efektivitas layanan akan rendah dan kepuasan publik juga pastinya akan menurun. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang C. Gimana, bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Coba teman-teman pause dulu videonya, kerjakan dulu ya, untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam menghadapi soal ujian nanti. Oke, kita bahas. Kita baca dulu soalnya. Soal nomor 8. Dalam rangka memastikan implementasi rencana layanan operasional yang efektif, faktor berikut ini harus diperhatikan secara khusus, yaitu apakah A. Kecepatan dalam mengadopsi teknologi terbaru tanpa uji coba. B. Keselarasan antara sumber daya manusia, sistem, dan prosedur layanan. C. Pengurangan jumlah layanan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. D. Penyesuaian kebijakan layanan secara berkala tanpa analisis data. Dan E. Penekanan anggaran secara signifikan untuk meningkatkan efisiensi layanan. Nah, karena musim efisiensi anggaran juga ya di kalangan pemerintah, apakah jawaban nomor 8 ini juga termasuk penekanan anggaran? Mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, D, atau yang E untuk soal nomor 8 ini? Jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman.
keselarasan antara sumber daya manusia, sistem, dan prosedur layanan. Jadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi rencana layanan operasional itu adalah keselarasan antara sumber daya manusia, sistem, dan prosedur layanan. Ketiga elemen ini harus terintegrasi dengan baik agar layanan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Bukan ke penekanan anggaran ya teman-teman, karena mungkin pemerintah sekarang ini sedang gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan jawaban yang opsinya ada penekanan anggaran. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut soal berikutnya, soal nomor 9. Coba teman-teman pause dulu videonya, kerjakan dulu. Oke, kita bahas ya. Salah satu tantangan utama dalam menyusun rencana layanan operasional instansi pemerintah adalah A. Menyesuaikan sistem layanan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. B. Kesulitan dalam menyusun laporan keuangan untuk layanan publik. C. Mengabaikan peran teknologi dalam pengembangan layanan. D. Meningkatkan jumlah pegawai tanpa analisis beban kerja. Dan E. Menyusun peraturan baru tanpa melibatkan pihak terkait. Mana nih jawabannya tepat? A, B, C, D, atau yang E? Jawabannya tepat adalah yang A ya teman-teman. Jadi, tantangan utama dalam penyusunan rencana layanan operasional itu adalah menyesuaikan sistem layanan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perubahan kebutuhan publik, regulasi, dan teknologi itu memerlukan perencanaan yang fleksibel ya, agar layanan tetap relevan dan efektif. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang A. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Coba teman-teman kerjakan dulu, pause videonya. Oke, kita bahas ya. Kesalahan umum dalam menyiapkan bahan dan peralatan yang dilakukan oleh seorang penata layanan operasional di instansi pemerintah adalah A. Melakukan audit terhadap peralatan sebelum melakukan pengadaan baru. B. Menyelaraskan spesifikasi bahan dengan standar layanan yang berlaku. C. Melakukan pengadaan secara bertahap sesuai kebutuhan layanan. D. Mengalokasikan peralatan tanpa mempertimbangkan penggunaan dalam jangka panjang. Dan E. Menggunakan data historis untuk memperkirakan kebutuhan mendatang. Mana nih jawabannya tepat untuk soal nomor 10? A, B, C, D, atau yang E? Gimana teman-teman? Jawabannya tepat adalah yang D ya. Jadi salah satu kesalahan umum adalah mengalokasikan peralatan tanpa mempertimbangkan penggunaan dalam jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan ketidakefektifan layanan akibat peralatan yang cepat usang atau tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan ya. Apalagi sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk melakukan efisiensi ya dalam berbagai hal. Jadi jawaban nomor 10 ini adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Kita baca dulu soalnya. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan operasional, salah satu pendekatan terbaik yang dilakukan oleh seorang penata layanan operasional adalah A. Menyediakan sistem layanan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi. B. Menghapus layanan yang sering dikeluhkan tanpa melakukan evaluasi. C. Menambah jumlah prosedur untuk memastikan kelengkapan administrasi. D. Mengurangi interaksi langsung dengan masyarakat untuk efisiensi.
Dan E, mengutamakan kepentingan birokrasi daripada kebutuhan masyarakat. Mana nih teman-teman jawaban yang tepat untuk soal nomor 11? A, B, C, D, atau yang E? Oke, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Menyediakan sistem layanan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dengan mempercepat proses, mengurangi antrean, dan mempermudah akses layanan. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Kerjakan dulu, pause videonya. Oke, kita bahas. Seorang penata layanan operasional memiliki kendala dalam hal pengawasan. Salah satu kendala utamanya adalah A. Perubahan regulasi yang terlalu cepat dalam sistem birokrasi. B. Banyaknya keluhan masyarakat yang harus ditindaklanjuti. C. Adanya kebijakan pemerintah yang sudah tidak relevan. D. Sulitnya mendapatkan data valid dan transparan untuk evaluasi. Dan E. Terbatasnya jumlah pegawai yang bertugas di bidang pengawasan. Mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman. Sulitnya mendapatkan data valid dan transparan untuk evaluasi. Karena apa? Hal ini terjadi karena informasi yang tidak akurat akan menghambat proses evaluasi dan akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang efektif nantinya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah yang D. Bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 13. Ini juga ada istilah asik ya teman-teman. Oke, kita baca dulu soalnya. Jika suatu instansi pemerintah mengalami peningkatan lead time dalam pelayanan publik, langkah pertama yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional adalah A. Menganalisis setiap tahapan proses dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. B. Menambah jumlah tenaga kerja tanpa melakukan analisis mendalam. C. Menyederhanakan sistem pelayanan dengan mengurangi langkah-langkah utama. D. Mengabaikan peningkatan lead time jika tidak berdampak langsung pada profitabilitas. Dan E. Mengubah model kebijakan instansi secara keseluruhan. Mana nih yang dapat mengalami peningkatan lead time dalam pelayanan publik? Langkah pertama yang harus dilakukan gimana? A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Yang dimaksud dengan lead time itu apa sih? Lead time adalah waktu yang dibutuhkan dari awal hingga akhir suatu proses. Jika lead time meningkat, langkah pertama adalah menganalisis setiap tahapan proses dan mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value adding activities. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah yang A ya. Menganalisis setiap tahapan proses dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Indikator utama yang menunjukkan keberhasilan seorang penata layanan operasional dalam melakukan pelayanan publik adalah A. Peningkatan jumlah keluhan pelanggan akibat perubahan sistem. B. Peningkatan jumlah tenaga kerja di bagian layanan publik. C. Penurunan biaya operasional tanpa mempertimbangkan kepuasan pelayanan. D. Peningkatan waktu penyelesaian layanan tanpa mempertimbangkan efisiensi. Dan E. Peningkatan kepuasan pelayanan dan efisiensi operasional.
Mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat adalah yang E ya teman-teman, peningkatan kepuasan pelayanan dan efisiensi operasional. Jadi, keberhasilan perubahan layanan operasional itu dapat diukur melalui dua indikator utama. Yang pertama, peningkatan kepuasan pelanggan yang menunjukkan bahwa perubahan memberikan nilai tambah bagi pengguna layanan. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi operasional yang memastikan bahwa layanan tetap berkualitas dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 ini adalah yang E. Peningkatan kepuasan pelayanan dan efisiensi operasional. Bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut soal berikutnya, soal nomor 15. Bagaimana cara memastikan layanan operasional tetap adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat? A. Menggunakan pendekatan berbasis data untuk inovasi layanan secara berkelanjutan. B. Menghindari perubahan kebijakan agar layanan tetap stabil. C. Menunda penyesuaian layanan hingga ada perintah dari pimpinan. D. Mengurangi interaksi dengan masyarakat untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dan E. Mengandalkan sistem yang sudah ada tanpa melakukan evaluasi berkala. Mana nih jawaban yang tepat? A, B, C, D, atau yang E? Jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Agar layanan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, instansi pemerintah harus menggunakan pendekatan berbasis data untuk inovasi layanan secara berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa perubahan dalam layanan didasarkan pada analisis yang objektif dan sesuai tren kebutuhan masyarakat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah yang A. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, dari nomor 1 sampai dengan nomor 15, kira-kira teman-teman di part 13 ini bisa mengerjakan benarnya berapa, salahnya berapa, tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dulu video hari ini. Sampai bertemu di next video dan terima kasih.